5 pejabat di Badan Pengawas Berjangka Terbesar Amerika mengajukan pertanyaan tajam soal perusahaan kripto yang punya konesan politik, dan kelimanya langsung diskors. Investigasi New York Times mengungkap bahwa staf CFTC menyampaikan kekhawatiran soal Polymarket, Crypto.com, dan afiliasi Gemini lalu diskors tanpa penjelasan apapun. Ketua sementara Caroline Pham dilaporkan turun tangan membantu ketiga perusahaan itu lolos, mengabaikan keberatan timnya sendiri. Setelah meninggalkan badan tersebut, Pham bergabung dengan MoonPay yang bermitra dengan Polymarket, sementara penasihat hukumnya menjadi kepala hukum Gemini Titan. Ketiga perusahaan punya hubungan langsung dengan keluarga Trump, Crypto.com bermitra dengan Trump Media, Polymarket didanai oleh dana milik Trump Jr., dan pendiri Gemini mendirikan American Bitcoin bersama Eric Trump. Investigasi ini menggambarkan badan pengawas yang berhenti mengawasi industri kripto dan justru bekerja untuk perusahaan yang seharusnya diawasi. Ketua Federal Reserve yang paling mendukung kripto sepanjang sejarah baru saja dilantik, dan pasar justru merespons dengan bertaruh pada kenaikan suku bunga. Kevin Warsh mengambil sumpah jabatan pada hari Kamis di hadapan Hakim Clarence Thomas menjadi pemimpin baru Bank Sentral Amerika. Tapi alih-alih pemotongan suku bunga yang ditunggu investor kripto, para trader kini yakin pemotongan itu tak akan pernah datang. Data pasar menunjukkan 0% kemungkinan pemotongan suku bunga tahun ini, dengan 67% kemungkinan kenaikan sebelum Desember. Suku bunga dana federal berada di antara 3,5 dan 3,75%, dan kenaikan imbal hasil obligasi menunjukkan ekonomi terlalu panas. Orang yang berdiri di balik pintu itu mungkin terpaksa menaikkan suku bunga, menempatkan Bitcoin dan seluruh pasar kripto dalam posisi yang sulit. Stablecoin senilai 13,5 juta dolar diciptakan dari ketiadaan minggu ini setelah penyerang mendapat akses ke satu kunci kriptografi. Penerbit stablecoin Eropa StableEarth mengonfirmasi bahwa kunci multisig yang diretas digunakan untuk mencetak jutaan token URR dan USDR tanpa jaminan. Kedua stablecoin langsung kehilangan patokan harganya, dengan kerugian diperkirakan antara 2,8 dan 10 juta dolar. Kunci multisig dirancang untuk membutuhkan persetujuan dari banyak pihak sebelum token bisa dicetak, menjadikannya salah satu mekanisme keamanan paling terpercaya di dunia DeFi. Penyerang melewati perlindungan ini sepenuhnya dan mencetak 13,5 juta dolar token tanpa aset nyata. StableEarth mengatakan sebagian dana telah dibekukan, namun insiden ini membuktikan bahwa sistem keamanan terkuat pun bisa runtuh karena satu kunci yang diretas. Subscribe sekarang.